Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum menikahi wanita pekerja malam dalam Islam. Begini penjelasannya. Hukum menikah dengan perempuan nakal yang pekerjaannya berzina dalam Islam adalah tidak boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada suatu riwayat yang diceritakan oleh mursyid dari Abu Mursyid. Dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk kawin dengan pekerja malam. Perempuan itu telah berhubungan dengannya sejak zaman jahiliyah, namanya anak. Nabi tidak menjawab permintaan izin tersebut sehingga turunlah ayat yang berbunyi, laki-laki tukang zina tidak pantas kawin melainkan dengan perempuan pezina atau musyrik, dan seorang perempuan tukang zina tidak pantas kawin melainkan dengan laki-laki pezina atau musyrik. Yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Kemudian beliau bacakan ayat tersebut dan berkata, jangan kamu kawin dengan dia. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya berjudul Halal dan Haram dalam Islam menjelaskan ini justru Allah hanya memperkenankan kawin dengan perempuan-perempuan mukminah yang muhsanah atau ahli kitab yang muhsanah seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sedang apa yang dimaksud dengan muhsanah yaitu yang terpelihara, ujarnya. Syarat muhsanah ini berlaku juga buat laki-laki yang selanjutnya disebut muhson, seperti yang dikatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 24, yang terpelihara, bukan bezina. Al-Qaradawi mengatakan, barang siapa tidak mau menerima hukum yang bersumber dari kitabullah dan tidak mau menepatinya, maka dia adalah musyrik, yang tidak boleh dikawin kecuali orang musyrik juga. Dan barang siapa yang mengakui hukum ini dan menerima serta mendukungnya, tetapi dia menyimpang dari hukum tersebut dan kawin dengan orang yang diharamkan oleh hukum, maka berarti dia adalah berzina, jelasnya. Ayat tersebut disebutkan sesudah menerangkan masalah dera yang berbunyi sebagai berikut. Perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, deralah masing-masing mereka itu 100 kali. Quran Surat An-Nur ayat 3. Al-Qaradawi mengatakan dera ini adalah hukuman jasmani, sedang larangan kawin adalah hukuman moral. Dengan demikian, maka diharamkan mengawini wanita pekerja malam, sama halnya dengan memurnikan kehormatan warga negara, atau sama dengan menggugurkan kewarganegaraan orang yang bersangkutan dari hak-haknya yang tertentu menurut istilah sekarang, mengosongkan rahim. Ibnul Qayyim setelah menerangkan arti ayat di atas mengatakan, hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran ini sudah selaras dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal yang sehat, sebab Allah tidak membenarkan hambanya ini sebagai germo untuk mencarikan jodoh seorang wanita pekerja malam. Fitrah manusia pun akan menganggap jijik. Oleh karena itu, orang-orang apabila mencari kawannya, mereka mengatakan, pantas kamu suami seorang wanita pekerja malam. Untuk itulah, maka Allah mengharamkan perkawinan semacam itu kepada orang Islam. Dan yang lebih jelas lagi ialah bahwa kejahatan seorang perempuan ini dapat merusak tempat tidurnya suami dan keturunan
yang justru oleh Allah dijadikan sebagai sarana kesempurnaan kemaslahatan mereka dan dinilai sebagai suatu nikmat. Sedang zina dapat mengakibatkan percampuran air dan meragukan keturunan. Oleh karena itu, kata Al-Qardawi, termasuk salah satu keistimewaan syariat Islam ialah mengharamkan kawin dengan seorang wanita pekerja malam sehingga dia bertaubat dan mengosongkan rahimnya. Caranya yaitu paling sedikit haid 1 kali. Lagi pula, bahwa seorang wanita pekerja malam adalah tidak baik. Sedang Allah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang, yaitu mawaddah warahmah. Dan apa yang disebut mawaddah yaitu kemurnian cinta. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak baik dapat dicintai oleh suami yang baik? Ujar Al-Qardawi. Serupa dan seirama. Suami dalam bahasa Arab disebut zauj yang berasal dari kata istiwaj, artinya ishtibah wa tawazun, serupa dan seirama. Jadi suami istri atau zaujan dalam bahasa Arab berarti dua orang yang serupa dan seirama. Tidak bertolak belakangnya antara yang baik dan yang buruk, baik ditinjau secara hukum syar'i ataupun secara ukuran biasa. Tidak akan dapat menghasilkan keserasian, seirama, kecintaan, dan kasih sayang. Maka tepatlah apa yang dikatakan Allah dalam surat An-Nur ayat 26, perempuan jahat untuk laki-laki yang jahat, dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi jariah soleh. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.